Halo sahabat Genaci, ketemu lagi dengan Kak Nidom di channel kesayangan kita, Ayo Cerdas Indonesia. Wah, senang banget. Di video kali ini Kak Nidom mau menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis pecahan. Nah, jenis-jenis pecahan ini masuk ke dalam materi baru kelas 4 ya. Jadi kelas 4 itu ada 2 materi baru. Iya, bukan materi baru sih sebenarnya, sudah ada dulu. Cuman kan sekarang kalau untuk kelas 4 memakai kurikulum merdeka yang dimana matematika sendiri, bahasa Indonesia sendiri, PKN sendiri, PAI sendiri, dan semuanya sendiri-sendiri ya. Jadi kemarin Kak Nidom juga sempat nih tanya-tanya mengenai materi-materi di kelas 4. Nah, Kak Nidom nemuin kayak jenis-jenis pecahan, pecahan senilai, barang pecah belah, pokoknya banyak ya, pecahan terus bilangan cacah besar dan sebagainya, itu banyak banget ya. Nah, sebelum Kak Nidom mulai menjelaskan tentang jenis-jenis pecahan yang biasa kalian temukan di soal-soal matematika, kalian boleh klik tombol subscribe dulu yang ada di bawah ya. Klik tombol subscribe dulu, terus kemudian klik lonceng notifikasinya ya, biar kalau ada video-video baru kalian nggak ketinggalan lagi, oke? Nah, kita bahas penjelasannya. Oke, jadi dalam sebuah pecahan itu terdapat beberapa jenis-jenis pecahan. Nah, mulai dari pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan juga persen. Nah, nanti Kak Nidom jelaskan untuk semua jenis-jenis pecahan. Kita lanjut dulu mulai dari jenis pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini terdiri dari 2 jenis nantinya. Nah, pecahan biasa itu biasanya ada pembilang sama penyebut. Ada 2 unsur yang membentuk pecahan biasa ini, yaitu ada pembilang sama penyebut. Untuk pembilang itu berada di atas ya, untuk penyebut itu berada di bawah. Kayak gitu. Itu untuk pecahan biasa. Kemudian pecahan biasa ini juga punya 2 jenis lagi ya. Jenis yang pertama pecahan tidak biasa, dan jenis yang kedua bukan pecahan tidak biasa, pecahan tidak murni sama pecahan murni. Nah, kalau pecahan murni ya, angka pembilang itu lebih kecil daripada penyebutnya. Contoh 2/9, 1/3, 1/4, 3/4. Nah, itu adalah pecahan murni ya. Angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebutnya ya. Kemudian pecahan tidak murni, maka angka pembilang itu maka lebih besar ya, lebih besar daripada penyebutnya. Contoh 9/2, 4/3, atau 7/2. Nah, ini nanti cikal bakal asal usul dari pecahan campuran. Nah, dari pecahan biasa yang tidak murni, di mana angka pembilang itu lebih besar daripada angka penyebutnya. Oke, gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Ini pecahan biasa. Nah, kemudian ada yang namanya pecahan campuran. Nah, tadi ada pecahan biasa, sekarang pecahan campuran. Dicampur pakai apa Kak Nidom? Nggak tahu ya. Pecahan campuran itu terdiri dari angka nominal yang angka nominal bulat gitu ya, bukan nol, bukan ya, angka nominal ya. Kemudian ada pecahannya. Contoh 2 1/3, 1 3/5, bisa seperti itu ya kan? Atau 4 2/3, bisa seperti itu ya, bisa. Jadi ada angka nominal sendiri, kemudian ada pecahan. Nah, mereka ini asalnya dari mana? Asalnya dari pecahan biasa yang tidak murni ya. Contoh kayak tadi 9/2. Nah, 9/2 biar bisa diubah menjadi pecahan campuran itu ada di video di bawah ini ya. Ada di video ini. Kalian bisa scroll di YouTube-nya Cerdas Indonesia, sudah banyak ya. Kak Nidom menjelaskan sedikit. Jadi pecahan seperti ini 9/2 kemudian dirubah menjadi pecahan campuran, jadi 9 dibagi 2. Pada dasarnya pecahan itu adalah bentuk lain dari pembagian. Jadi 9 dibagi 2. Nah, 9 dibagi 2 misal berarti
dikurangi 2 sampai habis. 1, 2, 3, 4. Nah, 4-nya kita tulis, sisa 1. Berarti 4, 1 per 2. Satunya menggantikan angka 9. Gitu. Nah, itu adalah contoh dari pecahan campuran. Kemudian kita masuk ke pecahan persen. Nah, pecahan persen sendiri itu kalian bisa temukan tuh di kayak harga-harga gitu ya. Kalian kalau lihat ya kan, sale 50%. Nah, itu juga sebuah pecahan, guys. Jadi 50% itu seperti ini, 20%. Jadi ada tanda persen di sini. Nah, ini sama dengan seperti 20 per 100. 1% berarti 1 per 100. Yes. 50% berarti 50 per 100. Ya kan? Nah, kalau persen itu selalu per 100. Berarti kalau 234%, Kak, ya berarti 234 per 100 gitu. 120% berarti ya 120 per 100. Oke? Itu adalah pecahan persen. Kemudian ada yang namanya pecahan desimal. Nah, pecahan desimal ini biasanya ada angka koma. Sorry, bukan angka koma, ada tanda koma. Ya, ada tanda koma di situ. Oke, ada tanda koma di situ. Yang dimana dia membedakan antara angka realnya, angka aslinya sama sisanya, sisa dari pembagiannya. Karena sisa itu masih bisa dibagi. Jadi contoh misal kayak 2,5, 4,2. Ya kan? Contohnya seperti itu pecahan desimal 3,4, 5,6. Nah, ketika kalian menemukan angka desimal seperti ini, maka di belakang koma tidak boleh dibaca ratusan atau puluhan. Tidak boleh seperti itu. Contoh, 5,24 tidak boleh dibaca menjadi 5,24, tidak boleh. Jadi 5,24. Nah, itulah jenis-jenis pecahan yang biasa kalian temui. Nah, desimal ini asalnya dari mana sih, Kak? Nah, desimal ini asalnya dari tadi. Asalnya dari tadi loh, yang pecahan campuran. Ya kan? Nah, tadi kan pecahan campuran ada sisanya. Ya kan? Sisanya menjadi pembilang. Nah, sebenarnya sisa ini bisa dibagi lagi. Contoh kayak tadi 9 per 2. 9 dibagi 2. Nah, 9 dibagi 2 sama dengan 4. Sisanya 1. 1 ini bisa dibagi lagi sebenarnya dengan angka 2. Otomatis 1 ini kan nggak bisa dibagi 2. Dia butuh pertolongan. Pertolongannya jadi angka koma tadi. Bukan jadi angka koma, jadi tanda koma. Jadi tanda koma ini membantu angka 1 untuk ditambahkan nolnya. Jadi 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi 4,5. Nah, bisa kalian tulis 4 1 per 2 atau 4,5. Nah, itulah asal-usul dari desimal. Ya kan? Jadi, kalau kalian ketemu sama pecahan, itu adalah bentuk lain dari pembagian. Gitu. Itu adalah bentuk lain dari pembagian. Oke, gitu ya. Oke, untuk video kali ini Kak Nido merasa cukup ya untuk membahas tentang jenis-jenis pecahan. Jadi nanti kalau kalian sudah kelas 4 nih, ada sahabat Kenyaji yang masih kelas 3, kalian sudah belajar nih. Nanti kelas 4 kalian bisa tahu jenis-jenis pecahan yang sudah dijelaskan sama Kak Nido. Oke, jangan lupa like, share, dan juga komen sahabat Kenyaji. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!